Kadang, hidup tidak memberi peringatan sebelum menghancurkan hatimu. Seseorang yang kamu cintai tiba-tiba berubah menjadi asing. Janji yang dulu kamu yakini kini terasa seperti kebohongan. Dan kamu hanya bisa bertanya dalam diam, "Tuhan, kenapa aku?" Namun di balik setiap luka, selalu ada pesan yang lebih besar. Bukan sekadar tentang kehilangan, tapi tentang kesadaran. Tentang bagaimana Tuhan berbicara lewat peristiwa yang menyakitkan. Lewat air mata, lewat kecewa, bahkan lewat pengkhianatan. Untuk itu aku akan mengajakmu membahas topik kali ini, 10 pesan Tuhan di balik luka karena diselingkuhi. Sebuah perjalanan batin tentang makna di balik patah hati yang dalam. Tentang bagaimana luka bisa menjadi bahasa cinta Tuhan, dan bagaimana kamu bisa sembuh dengan cara yang lebih bijak dan lembut. 1. Tuhan ingin kamu belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Kadang cinta datang begitu indah, kamu mencurahkan segalanya. Waktu, tenaga, bahkan dirimu sendiri. Sampai suatu hari, kamu sadar, kamu lelah. Bukan karena cintanya berkurang, tapi karena kamu terlalu banyak memberi tanpa arah. Terlalu sering menomorduakan diri, hingga lupa siapa yang dulu kamu perjuangkan. Tuhan tidak ingin kamu kehilangan dirimu demi mencintai seseorang. Ia ingin kamu mencintai dengan sadar, bukan dengan buta. Ia ingin kamu hadir dalam cinta, tapi tetap utuh. Tidak hancur hanya karena ingin dicintai balik. Saat seseorang mengkhianati, itu bukan akhir dari segalanya. Kadang itu adalah cara Tuhan berkata, "Berhentilah. Berhentilah mencintai orang yang membuatmu hilang arah. Berhentilah menaruh hati di tangan yang salah." Kamu mungkin menangis setiap malam, bertanya kenapa harus kamu yang disakiti, padahal kamu tulus, padahal kamu setia. Namun justru itu pelajaran paling dalam. Tuhan sedang mengajarkan keseimbangan antara memberi dan menjaga diri, antara cinta yang menguatkan dan cinta yang menguras habis, antara menjadi lembut tapi tetap tegas pada harga diri. Cinta sejati tidak pernah meminta kamu kehilangan jati diri. Cinta sejati tumbuh bersama kebebasan, bukan ketakutan. Cinta sejati menumbuhkanmu, bukan memenjarakanmu. Dan Tuhan ingin kamu merasakan cinta yang seperti itu. Bukan cinta yang membuatmu merasa kecil. Bukan cinta yang membuatmu selalu salah. Tapi cinta yang bisa membuatmu berdiri tegak. Yang membuatmu mengenal dirimu lebih dalam dari sebelumnya. Setelah dikhianati, kamu mungkin takut mencintai lagi. Itu wajar, karena kamu sedang belajar mencintai dengan benar. Bukan sekadar ingin dicintai, tapi ingin saling menjaga. Bukan sekadar ingin dimiliki, tapi ingin dihargai. Tuhan tahu hatimu baik, tapi Ia juga tahu kamu terlalu sering mengorbankan dirimu sendiri. Maka Ia biarkan cinta itu runtuh, agar kamu belajar membangun cinta yang tidak menyakitimu lagi. Cinta sejati tidak butuh pembuktian lewat luka, tidak butuh pengorbanan sampai kehilangan diri. Cinta sejati berjalan dalam kejujuran, bukan kebohongan. Dan Tuhan ingin kamu sampai di tahap itu, mencintai dengan bijak. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang kehilangan bukan hukuman, tapi cara Tuhan memulangkanmu kepada diri yang dulu kamu tinggalkan. Kepada hati yang pernah kamu abaikan. Cinta sejati tidak membuatmu kecil. Ia menumbuhkan, bukan menghancurkan. Ia menenangkan, bukan menakutkan. Dan Tuhan ingin kamu belajar itu. Kamu diciptakan untuk dicintai, bukan dikendalikan. Untuk dihargai, bukan dipermainkan. Untuk disayangi, bukan disakiti. Itulah cinta yang Tuhan mau kamu pahami. Jadi jangan benci masa lalu. Jangan sesali apa yang sudah pergi, karena mungkin di sanalah awal penyembuhanmu. Saat kamu akhirnya belajar mencintai tanpa kehilangan diri. 2. Tuhan sedang melatih hatimu agar lebih kuat dari kerapuhan dunia. Ada waktu di mana segalanya terasa berat, kamu berusaha kuat, tapi hati tetap terasa lelah. Orang yang kamu percaya tiba-tiba pergi tanpa alasan jelas. Dan kamu hanya bisa menunduk, berusaha memahami semua yang terjadi. Namun Tuhan tidak sedang menjauh darimu.
Ia hanya sedang menguatkan bagian hatimu yang dulu rapuh, agar kamu tidak lagi mudah hancur oleh sikap manusia, dan tidak lagi bergantung pada hal-hal yang mudah berubah. Hidup di dunia ini memang tidak selalu lembut. Ada waktu di mana kebaikan dibalas dengan kecewa. Ada waktu di mana kesetiaan diabaikan begitu saja. Dan di sanalah hati diuji. Apakah tetap sabar atau ikut hancur? Tuhan tahu kamu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi Ia juga tahu kamu masih terlalu mudah terluka. Maka Ia biarkanmu melalui masa sulit, agar jiwamu menjadi lebih dewasa. Agar kamu bisa berdiri tegak, tanpa kehilangan kelembutan di hatimu. Setiap kejadian menyakitkan bukan hukuman. Itu adalah pelatihan jiwa. Pelatihan agar kamu tidak mudah menyerah pada keadaan, dan agar kamu belajar menemukan ketenangan di tengah badai. Tuhan ingin kamu mengenal kekuatan sejati, bukan kekuatan yang keras, tapi yang lembut dan sabar. Kekuatan yang tidak berisik, tapi mampu bertahan. Kekuatan yang tidak memaksa, tapi selalu percaya bahwa segalanya akan membaik. Saat kamu sudah cukup kuat, kamu akan mengerti segalanya. Bahwa bukan orang lain yang mengubahmu, tapi proses hidup itu sendiri. Bahwa setiap air mata membentuk keteguhan, dan setiap luka mengajarkan arti kasih yang sebenarnya. Hati yang kuat bukan berarti tidak pernah sedih. Hati yang kuat adalah hati yang tetap percaya, bahkan saat kecewa. Yang tetap berdoa meski tidak tahu jawabannya kapan datang. Dan yang tetap baik, meski dunia tidak selalu baik padanya. Renungan untukmu di poin 2 ini. Terkadang, kekuatan tidak muncul dari kemenangan. Ia tumbuh dari hari-hari yang berat, dari langkah kecil yang tetap dijalani, dan dari doa yang tidak pernah berhenti diucapkan. Jangan takut ketika hidup terasa berat. Itu tandanya Tuhan sedang mengokohkanmu, agar kamu tidak mudah goyah oleh keadaan, dan tetap tenang di tengah segala ketidakpastian. Kelembutan hatimu bukan kelemahan, itulah sumber kekuatanmu yang sebenarnya. Karena orang yang mampu tetap lembut saat terluka, adalah orang yang telah mengenal kasih sejati dari Tuhan. Suatu hari nanti, semua ini akan terasa masuk akal. Kamu akan melihat dirimu yang baru, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih tenang. Dan kamu akan tahu, semua ini tidak sia-sia. 3. Tuhan hanya ingin kamu pulang kepada diri sendiri dan kepadanya. Keadaan hidup membawa kita terlalu jauh. Kita tersesat, bukan di jalan, tapi di hati sendiri. Kita sibuk mencintai orang lain, tapi lupa mencintai diri. Kita berlari mengejar cinta, tapi malah menjauh dari kedamaian. Tuhan tahu kamu pernah tulus, tapi Dia juga tahu kamu terlalu bergantung pada manusia. Kamu menaruh seluruh hatimu pada seseorang yang rapuh, dan saat dia pergi, kamu merasa hancur tanpa arah. Lalu Tuhan memanggilmu pelan, bukan dengan suara keras, tapi lewat kehilangan, lewat luka yang memaksamu berhenti sejenak, lewat sunyi yang membuatmu mulai menatap ke dalam. Tuhan tidak sedang menghukummu. Dia hanya ingin kamu pulang. Pulang ke hati yang dulu tenang sebelum semua ini terjadi. Pulang ke dirimu yang dulu utuh sebelum cinta membuatmu lupa siapa kamu. Kamu terlalu lama mencintai sampai lupa batas. Kamu terlalu lama berjuang sampai lupa istirahat. Dan Tuhan tahu, kamu tidak akan berhenti sebelum dunia berhenti menyakitimu. Maka Dia ambil yang kamu genggam, agar kamu bisa pulang. Pulang tidak berarti kembali pada orang itu. Pulang berarti kembali mengenali dirimu yang hilang, dirimu yang sabar, lembut, dan penuh kasih pada diri sendiri. Dirimu yang dulu bisa tersenyum tanpa butuh validasi siapapun. Kadang kehilangan adalah arah, bukan hukuman. Ia membuatmu sadar betapa jauh kamu melangkah dari dirimu. Tuhan ingin kamu berhenti mencari cinta di tempat yang salah, karena yang kamu cari bukan orangnya, tapi rasa damai yang hanya Tuhan bisa beri. Kamu berdoa agar dia tidak pergi, tapi Tuhan tahu, kalau dia tetap tinggal, kamu akan terus tersesat. Kamu akan terus berusaha menyenangkan orang lain, sambil melupakan hatimu sendiri. Dan itu bukan cinta, itu pengorbanan yang membutakan. Sekarang, Tuhan ingin kamu kembali sederhana, kembali berdoa tanpa menangis, kembali tersenyum tanpa alasan luar, kembali percaya
bahwa kebahagiaanmu tidak pernah bergantung pada siapapun. Pulang kepada Tuhan bukan hal yang rumit. Kadang hanya berarti berhenti berlari dari dirimu sendiri, menangis di hadapannya tanpa pura-pura kuat, dan berkata dengan jujur, "Tuhan, aku lelah, tolong tenangkan aku." Tuhan akan memelukmu lewat ketenangan yang tiba-tiba hadir, lewat malam yang terasa lebih ringan dari biasanya, lewat hati yang perlahan mulai menerima kenyataan, dan disitulah kamu tahu, kamu sedang benar-benar pulang. Renungan untukmu di poin 3 ini. Terkadang Tuhan biarkan cinta yang kamu jaga hancur, agar kamu tahu arah pulang. Dia tahu kamu tersesat terlalu jauh dalam harapan yang salah. Maka dia ambil yang kamu cintai, agar kamu kembali mencarinya. Kembali pada sumber cinta yang tidak akan pernah berkhianat. Luka ini bukan akhir. Ini hanyalah tanda bahwa Tuhan masih peduli. Dia ingin kamu menemukan damai, bukan dari seseorang, tapi dari hadiratnya. Damai yang tidak bergantung pada siapapun, selain pada cintanya yang utuh. Kamu tidak kehilangan segalanya. Kamu hanya kehilangan hal yang menjauhkanmu dari kedamaian. Tuhan sedang membersihkan ruang di hatimu, agar bisa diisi kembali oleh cahayanya, agar kamu mencintai tanpa takut lagi, karena kamu tahu arah pulangmu. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan mengerti segalanya, bahwa kehilangan bukan bencana, tapi panggilan pulang yang lembut, bahwa pengkhianatan hanyalah cara Tuhan menuntunmu kembali pada cinta sejati, cinta yang tidak akan meninggalkan, karena berasal dari Tuhan sendiri. 4. Tuhan mengajarkan arti cinta yang tidak menghancurkan harga diri. Kadang, saat kamu diselingkuhi, kamu tidak hanya kehilangan seseorang, kamu juga kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Kamu mulai bertanya, apa aku kurang cantik, kurang baik, kurang cukup? Namun Tuhan ingin kamu tahu sesuatu. Cinta sejati tidak akan membuatmu merasa hina, tidak akan membuatmu merasa harus bersaing, atau memohon untuk dipilih. Cinta yang datang dari Tuhan tidak membuatmu kehilangan arah, tidak membuatmu melupakan siapa dirimu. Karena cinta yang benar selalu menjaga martabatmu. Mungkin dulu kamu mencintai dengan cara yang terlalu dalam, terlalu takut kehilangan, sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Terlalu ingin dipertahankan, sampai kamu lupa cara mempertahankan harga dirimu. Dan Tuhan tidak ingin kamu hidup seperti itu lagi. Ia biarkan pengkhianatan terjadi, bukan untuk menghancurkanmu, tapi agar kamu sadar bahwa cinta tidak seharusnya menyakitimu seperti itu. Tuhan sedang membentukmu, agar kamu tahu batas antara cinta dan pengorbanan diri, antara kasih dan kebodohan karena takut ditinggalkan, antara keikhlasan dan kehilangan harga diri. Karena kadang, kamu harus hancur dulu, agar kamu tahu mana cinta yang tulus, dan mana yang hanya kelekatan. Kamu harus patah dulu, agar kamu bisa belajar mencintai tanpa merendahkan diri. Cinta yang Tuhan ajarkan adalah cinta yang tumbuh dari harga diri yang utuh, yang membuatmu damai, bukan hancur, yang membuatmu semakin dekat padanya, bukan kehilangan arah. Dan di saat kamu pulih nanti, kamu akan sadar bahwa pengkhianatan itu bukan akhir. Itu hanyalah cara Tuhan menunjukkan perbedaan antara cinta yang membangun dan cinta yang menghancurkan. Renungan untukmu di poin 4 ini. Jangan biarkan luka membuatmu membenci cinta, karena cinta sejati tidak pernah membuatmu kehilangan martabatmu. Yang menyakitimu bukan cinta, tapi orang yang belum mengerti artinya. Tuhan sedang mengajarkanmu versi cinta yang lebih tinggi, cinta yang tetap lembut, tanpa kehilangan batas, cinta yang tetap hangat, tanpa harus memohon perhatian, cinta yang membuatmu merasa cukup, bahkan tanpa pengakuan. Belajarlah mencintai tanpa kehilangan arah, belajarlah memberi tanpa meniadakan dirimu, belajarlah menjaga harga dirimu, sekalipun hatimu masih ingin bertahan, karena di hadapan Tuhan, cinta tidak pernah berarti mengorbankan jiwamu. Ia ingin kamu mencintai, tapi tetap memuliakan dirimu sendiri. 5. Tuhan ingin kamu mengenali nilai dirimu yang sebenarnya.
Yang paling pertama hancur bukan cintamu, tapi harga dirimu. Perasaan berharga yang dulu kamu miliki, tiba-tiba lenyap. Kamu mulai merasa tidak cukup, tidak menarik, tidak layak dicintai. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri, seolah semua salahmu hingga dia berpaling. Padahal, Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk dihina. Ia tidak pernah menuliskan naskah hidupmu agar kamu hidup di bawah kaki orang lain. Ia hanya ingin kamu tahu betapa berharganya dirimu. Kadang, Tuhan membiarkan seseorang menghancurkanmu agar kamu sadar kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Ia ingin kamu melihat dirimu tanpa kacamata penghakiman orang lain. Kamu bukan nilai dari bagaimana orang memperlakukanmu. Kamu adalah nilai dari bagaimana Tuhan memandangmu, dan pandangannya tidak pernah salah. Ia tahu kamu kuat, berharga, dan layak dicintai dengan tulus. Luka karena diselingkuhi seringkali membuatmu buta. Kamu mencari pembenaran dari luka itu. Kamu ingin tahu kenapa kamu tidak cukup. Padahal, Tuhan sedang berbisik, kamu sudah cukup dari awal. Ia ingin kamu berhenti mencari nilai dari luar dirimu. Berhenti menilai dirimu dari perlakuan orang lain. Berhenti mengukur cintamu dari siapa yang memilihmu. Karena cinta sejati tidak diukur dari siapa yang bertahan. Tuhan ingin kamu melihat ke dalam. Melihat bagaimana kamu tetap bisa berdiri, walau hatimu remuk. Melihat bagaimana kamu masih bisa berdoa, padahal jiwamu nyaris menyerah. Disitulah nilai dirimu yang sebenarnya. Bukan di kecantikan, bukan di status, tapi di kekuatanmu untuk bangkit dan tetap menjadi orang baik meski disakiti. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat bahwa semua ini bukan kebetulan, bahwa Tuhan hanya ingin kamu berhenti merendahkan dirimu, karena kamu terlalu berharga untuk terus mencintai yang tidak tahu cara menghargaimu. Renungan untukmu di poin 5 ini. Kadang kamu harus kehilangan seseorang agar kamu bisa menemukan kembali dirimu sendiri. Kamu harus disakiti agar kamu sadar betapa kuatnya kamu selama ini. Nilaimu tidak pernah hilang hanya karena seseorang tidak melihatnya. Permata tetap berharga meski dijatuhkan ke lumpur, dan kamu tetap berharga meski pernah dikhianati. Tuhan ingin kamu belajar melihat dirimu dari sudut pandang yang lebih tinggi, dari sudut pandang kasih-Nya yang tidak menilai dari luka, tapi dari cahaya di balik luka itu. Kamu tidak diciptakan untuk membuktikan dirimu pada siapapun. Kamu hanya perlu mengingat satu hal, kamu berharga, dan itu sudah cukup, bahkan tanpa pembenaran siapapun. 6. Tuhan mengingatkan bahwa cinta sejati tidak datang lewat luka yang sama. Kadang kamu berpikir, kalau kamu cukup sabar, Dia akan berubah. Kalau kamu cukup tulus, Dia akan sadar. Tapi Tuhan tahu, tidak semua luka harus kamu tahan. Ada cinta yang memang dikirim untuk menguatkanmu, namun ada juga yang dikirim hanya untuk mengajarkanmu berhenti. Berhenti menipu dirimu sendiri, bahwa luka yang sama akan melahirkan kebahagiaan. Tuhan tahu kamu punya hati besar. Kamu ingin memberi kesempatan, ingin percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan. Tapi Ia juga tahu, terkadang cinta justru melukai lagi di tempat yang sama. Cinta sejati tidak datang lewat penderitaan yang berulang. Ia tidak membuatmu menangis setiap malam. Ia tidak menuntutmu memaafkan luka yang terus diulang. Dan Ia tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tuhan ingin kamu mengenali tanda-tanda itu. Ketika kamu terus disakiti tapi tetap bertahan, itu bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan yang menutup pintu kebahagiaan yang baru. Kadang Tuhan biarkan seseorang pergi agar kamu tidak terus jatuh di lubang yang sama. Ia tidak ingin kamu belajar cinta lewat derita yang berulang. Ia ingin kamu paham bahwa cinta sejati datang dengan damai. Cinta sejati tidak membuatmu merasa kecil, tidak membuatmu takut bersuara, tidak membuatmu ragu apakah kamu pantas dicintai. Cinta sejati menenangkan, bukan menegangkan. Tuhan tahu kamu pantas dicintai tanpa luka, pantas dicintai tanpa rasa curiga setiap hari, pantas dicintai tanpa harus menebak apa yang Dia sembunyikan.
Dan Tuhan sedang menuntunmu menuju cinta yang seperti itu. Jadi jangan menunggu luka yang sama datang lagi. Jangan berharap seseorang yang sama bisa mencintai dengan cara berbeda. Jika hatinya belum berubah, belajarlah melepaskan. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah sadar. Tuhan tidak ingin kamu hidup dengan luka yang diulang. Ia ingin kamu tumbuh dari luka itu dan tahu bahwa cinta sejati datang dari arah yang baru, bukan dari masa lalu yang sama. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kadang yang kamu kira cinta hanyalah bentuk keterikatan pada luka lama. Kamu ingin memperbaikinya, padahal yang Tuhan mau adalah kamu sembuh darinya. Cinta sejati tidak datang untuk menguji kesabaranmu tanpa henti. Ia datang untuk menenangkan, bukan menakutkan. Untuk menyembuhkan, bukan melukai lagi. Untuk menumbuhkan, bukan menguras habis dirimu. Belajarlah melepaskan dengan damai, karena melepaskan bukan berarti menyerah, tapi tanda bahwa kamu sudah paham batasmu, dan kamu akhirnya memilih diri sendiri. Tuhan ingin kamu berhenti di tempat yang salah, agar kamu bisa melangkah ke cinta yang benar. Cinta yang tidak datang lewat luka yang sama, tapi lewat kedamaian yang kamu doakan selama ini. 7. Tuhan sedang menunjukkan siapa yang sebenarnya tidak layak kamu pertahankan. Kadang, saat kamu diselingkuhi, hatimu menolak percaya. Kamu mencari alasan, pembenaran, bahkan berharap semua itu hanya salah paham. Kamu masih ingin mempertahankan, masih yakin cinta bisa menyembuhkan semuanya. Tapi Tuhan punya cara lembut untuk membuka matamu. Ia menunjukkan siapa yang sebenarnya tidak layak kamu perjuangkan. Bukan karena Tuhan ingin kamu kehilangan, tapi karena Ia tidak ingin kamu terus memberi cinta kepada orang yang tidak tahu cara menghargainya. Ia ingin kamu belajar bahwa tidak semua orang pantas kamu pertahankan. Kadang, kamu menahan orang yang sudah ingin pergi. Kamu merangkai alasan untuk tetap tinggal. Padahal, dalam diam, Tuhan sedang memisahkan, bukan karena Ia kejam, tapi karena Ia tahu siapa yang bukan untukmu. Tuhan melihat air matamu. Ia tahu kamu sudah berjuang dengan segenap hati, tapi Ia juga tahu perjuanganmu tidak seharusnya menjadi penderitaan. Cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan harga diri. Maka, Ia biarkan kebenaran terbuka, meski dengan cara yang menyakitkan, agar kamu tidak lagi hidup dalam ilusi bahwa Dia akan berubah jika kamu terus menunggu. Tuhan ingin kamu tahu bahwa tidak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang itu adalah perlindungan. Perlindungan dari rasa sakit yang lebih besar di masa depan. Saat seseorang memilih pergi dan menghancurkan kepercayaanmu, itu bukan tanda kamu gagal mencintai. Itu tanda Tuhan sedang menyingkirkan yang tidak layak, agar kamu bisa memberi tempat bagi yang lebih pantas nanti. Mungkin sekarang kamu belum bisa melihat maksudnya. Mungkin yang kamu lihat hanya luka dan kekecewaan. Tapi waktu akan membuktikan bahwa yang hilang hari ini adalah bagian dari rencana baik Tuhan. Renungan untukmu di poin 7 ini. Jangan terus mempertahankan sesuatu yang Tuhan sendiri sudah berusaha lepaskan darimu. Kadang, kehilangan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan hatimu dari luka yang lebih dalam. Berhentilah menyesali siapa yang pergi. Jika dia benar untukmu, dia tidak akan mengkhianati. Dan jika dia mengkhianati, itu berarti dia tidak pernah layak untukmu sejak awal. Percayalah pada cara Tuhan melindungimu. Mungkin Ia tidak menjelaskan sekarang, tapi Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih indah nanti. Sesuatu yang tidak datang lewat air mata, tapi lewat ketenangan. Tuhan tidak ingin kamu terus menahan orang yang salah. Ia ingin kamu belajar membedakan mana yang pantas dipertahankan dan mana yang seharusnya dilepaskan dengan ikhlas. 8. Tuhan ingin kamu belajar melepaskan tanpa kebencian. Kebanyakan orang bisa melepaskan, tapi tidak banyak yang bisa melakukannya tanpa kebencian. Saat diselingkuhi, rasa marah seringkali terasa lebih kuat dari logika. Kamu merasa dikhianati, direndahkan,
bahkan seolah harga dirimu diinjak. Dan itu wajar, karena hati manusia memang tidak diciptakan untuk dikhianati. Namun Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Ia ingin kamu tahu bahwa kebencian tidak akan membuatmu pulih lebih cepat. Justru ia akan menahanmu di tempat yang sama. Mungkin kamu ingin membalas, ingin mereka merasakan sakit yang sama. Tapi Tuhan tidak ingin hatimu terikat pada luka yang sama lagi. Ia ingin kamu pulih dengan cara yang mulia. Kebencian memang terasa seperti kekuatan, tapi sesungguhnya ia menguras tenagamu perlahan. Ia mengikat jiwamu pada masa lalu dan menjauhkanmu dari kedamaian yang Tuhan ingin berikan. Melepaskan tanpa kebencian bukan berarti melupakan begitu saja. Bukan berarti kamu memaafkan karena lemah, tapi karena kamu sadar bahwa kebencian hanya memperpanjang penderitaanmu. Tuhan tahu hatimu lelah. Ia tahu kamu tidak lagi ingin berperang dengan kenangan. Maka ia ingin kamu menyerahkannya kepadanya. Bukan menyerah, tapi menyerahkan. Karena ketika kamu melepaskan dengan ikhlas, Tuhan akan mengganti luka itu dengan kedamaian. Kamu akan merasa ringan, bahkan tanpa perlu melihat mereka menyesal. Tidak mudah memang. Kadang kamu masih menangis. Kadang kamu masih ingat betapa kejamnya perlakuan mereka. Tapi di tengah itu semua, Tuhan tetap menuntunmu untuk memaafkan. Dan suatu hari nanti, saat kamu sudah benar-benar pulih, kamu akan mengerti bahwa kebencian tidak pernah layak menempati ruang di hatimu yang suci. Renungan untukmu di poin 8 ini. Memaafkan bukan berarti kamu membenarkan perbuatannya. Memaafkan berarti kamu memilih untuk bebas. Bebas dari amarah dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Tuhan ingin kamu belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa melangkah lagi tanpa beban, dan mencintai lagi tanpa takut disakiti. Jangan biarkan kebencian menjadi rantai yang mengikatmu. Biarkan cinta Tuhan menjadi jalan keluar dari luka itu, karena kedamaian tidak datang dari pembalasan, tapi dari hati yang memilih untuk tenang. Melepaskan tanpa kebencian adalah tanda kedewasaan spiritual, dan disitulah Tuhan akan membawamu ke tempat yang lebih damai, di mana luka berubah menjadi pelajaran, bukan penjara. 9. Tuhan sedang mengganti yang salah dengan yang lebih tulus. Kadang, kehilangan seseorang terasa seperti akhir segalanya. Kamu merasa hidupmu hancur, masa depanmu kabur, dan hatimu seperti tak akan pernah pulih lagi. Tapi seringkali, yang kamu kira akhir, justru adalah awal dari sesuatu yang baru. Awal dari rencana Tuhan yang lebih lembut, lebih bijak, dan jauh lebih indah. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Ia tidak membiarkan seseorang pergi, kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti, di waktu yang paling tepat. Kamu mungkin tidak percaya sekarang. Masih ada rasa sakit, masih ada kecewa, masih ada air mata yang jatuh setiap malam. Tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu di balik semua itu. Ia sedang menyingkirkan yang palsu, agar yang tulus bisa datang tanpa hambatan. Ia sedang menutup satu jalan, agar kamu tidak tersesat terlalu jauh lagi. Yang dulu kamu perjuangkan mati-matian, mungkin sebenarnya bukan untukmu. Dan Tuhan tahu, kalau kamu tidak disakiti, kamu tidak akan pernah melepaskannya. Maka, ia biarkan luka itu datang. Ia biarkan hatimu hancur sesaat, agar kamu belajar berhenti bergantung pada yang salah, dan mulai membuka hati untuk yang benar. Cinta sejati tidak datang dari paksaan, tidak lahir dari hubungan yang penuh kebohongan. Cinta sejati datang dengan ketulusan, dan Tuhan sedang menyiapkan hati yang mampu memberikannya padamu. Seseorang yang tidak akan membuatmu merasa tidak cukup. Seseorang yang tidak membuatmu bersaing untuk dicintai. Seseorang yang datang bukan untuk mengambil, tapi untuk menemanimu bertumbuh bersama. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti mengapa yang lama harus pergi. Kamu akan bersyukur atas luka yang dulu kamu tangisi. Karena tanpa kehilangan itu, kamu tidak akan pernah menemukan yang sejati.
Renungan untukmu di poin 9 ini. Jangan terlalu lama menangisi yang pergi, karena bisa jadi Tuhan sedang menggantinya dengan seseorang yang lebih tulus mencintaimu, seseorang yang tidak hanya berkata cinta, tapi membuktikannya. Percayalah pada waktu Tuhan, Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah salah arah, dan tidak pernah keliru dalam memilihkan yang terbaik untukmu. Cinta yang benar tidak akan membuatmu menebak-nebak. Ia datang dengan tenang, membuatmu damai, dan menghapus ketakutan yang dulu menghantuimu. Tuhan sedang bekerja diam-diam untukmu, dan ketika waktunya tiba, kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku tahu, kenapa dulu aku harus kehilangan." 10. Tuhan sedang menghapus orang yang menghalangi tujuan hidupmu. Kadang kamu tidak sadar bahwa orang yang kamu cintai justru menghalangi langkahmu, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak lagi searah dengan tujuan hidupmu. Kamu ingin tumbuh, tapi mereka menahanmu. Kamu ingin berubah, tapi mereka membuatmu ragu. Kamu ingin mendekat pada Tuhan, tapi mereka justru menarikmu kembali pada dunia yang menyakitkan. Dan di saat kamu menolak melepaskan, Tuhan turun tangan dengan caranya sendiri. Ia mengizinkan pengkhianatan agar kamu punya alasan untuk berhenti bertahan. Kadang Tuhan tidak menghapus karena kamu salah mencintai, tapi karena kamu mencintai terlalu lama di tempat yang salah. Ia tahu kamu tidak akan pergi selama tidak ada luka yang memaksamu untuk sadar. Itulah sebabnya luka itu datang, bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi untuk mengalihkan arahmu kembali ke jalan yang sudah lama kamu abaikan. Tuhan tahu betul berapa banyak potensi yang kamu punya, tapi selama kamu sibuk memohon cinta yang salah, kamu lupa siapa dirimu sebenarnya. Maka Ia biarkan sesuatu berantakan agar kamu punya ruang untuk menata ulang segalanya. Ia buang yang menghalangi agar kamu bisa melangkah lebih jauh tanpa beban. Kadang kehilangan bukan penghalang, tapi tanda bahwa kamu sedang dilindungi. Dilindungi dari orang yang bisa mengacaukan masa depanmu. Dilindungi dari cinta yang bisa mengaburkan mimpimu. Dan nanti, setelah semua ini berlalu, kamu akan sadar bahwa kepergian itu bukan hukuman. Itu adalah arah baru. Arah yang membawa kamu lebih dekat pada tujuan yang Tuhan siapkan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Jangan terlalu sibuk mempertahankan yang justru menghambat langkahmu. Kadang Tuhan menutup satu pintu, bukan karena Ia ingin kamu kehilangan, tapi karena di depan ada pintu yang jauh lebih besar. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dalam menghapus seseorang dari hidupmu. Ia tahu siapa yang mendukung panggilan jiwamu, dan siapa yang hanya membuatmu tersesat di jalan yang salah. Yang pergi hanyalah bagian dari prosesmu menuju versi terbaik dirimu. Berhentilah melihat kehilangan sebagai akhir. Mulailah melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang lebih bermakna. Karena setiap kehilangan yang Tuhan izinkan selalu menyimpan arah baru di balik air mata. Dan ketika kamu sudah tiba di tempat yang Tuhan tuju, kamu akan mengerti alasannya. Bahwa setiap orang yang hilang ternyata hanyalah penghalang agar kamu bisa menemukan dirimu sendiri. Setiap luka datang membawa pesan, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menyadarkanmu. Jika kamu merasa sendiri malam ini, ingatlah satu hal, Tuhan tidak sedang menjauh, Ia sedang memulihkanmu perlahan. Percayalah, ada makna di balik semua yang terasa hancur. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur pernah melalui semua ini. Jika kamu pernah merasakan luka akibat dikhianati, semoga video ini menguatkan hatimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik dan sampai ketemu di video besok.